Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Salam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kuduskan hati kami supaya menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang Kau taburkan bisa bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Lela Kalah. Dan firman Tuhan yang mendasarinya terdapat di dalam Amsal 18 ayat 12a. Tinggi hati mendahului kehancuran. Lela adalah seekor ikan lele yang hidup di sebuah kolam milik Pak Jono. Ia hidup di sebuah kolam besar bersama ratusan lele lainnya. Meski usia Lela sama dengan lele lainnya, tapi badannya lebih kecil dari teman-temannya. Ketika berebut makan pun, ia kalah cepat dari lele lainnya. Suatu hari, Pak Jono memindahkan Lela ke kolam ikan nila. Lela berenang dengan riang gembira. Ikan-ikan nila penghuni kolam merasa terusik karena ada ikan baru datang. Mereka saling berbisik satu dengan yang lain. "Hei, ngapain kalian bergerombol di hati-hati saya? Namaku Lela. Jangan ada yang coba-coba mendekati aku. Kalau tersinggol patilku, kalian bisa mati." Lela mengancam dengan angkuhnya. Ikan-ikan nila menyebar menjauhi lele Lela. Sejak hari itu, tidak ada ikan nila yang berani mendekati Lela. Ketika waktunya makan, mereka tak berani berebut makanan dengan Lela. Jika Lela berenang di sebelah kanan, ikan nila akan berkerumun di sebelah kiri kolam. Begitu sebaliknya, mereka takut terkena patil si Lela.
Makin hari, sikap Lela semakin sombong, semakin egois. Paling duluan menyambar makanan yang disebar Pak Jono. Lela pula yang menghabiskan makanan paling banyak karena mulutnya yang lebih lebar dari mulut ikan nila. Lama-kelamaan, para ikan nila mulai jengkel. Mereka marah karena sering tidak mendapat jatah makan yang cukup. Mereka kalah cepat menyerbu butiran makanan yang disebar. Teman-teman, sadarkah kalian kalau Lele Lela makin merajai kolam ini? Dia seolah-olah pemilik kolam ini. Padahal kitalah yang lebih dahulu tinggal di sini. Tako, si nila bersisik kemerahan, berkata suatu hari. Iya, benar. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan mentang-mentang dia punya senjata mematikan, lalu dia merajai kolam ini. Lati, si belang hitam sepakat. Kita harus melawan. Tapi bagaimana caranya? Suara Lati mulai bimbang. Semua yang berkumpul terdiam. Mereka berpikir keras mencari cara mengalahkan si Lela. Apakah kalian lupa kita punya sesuatu? Gil si pucat tiba-tiba memecah kebekuan. Kita punya sirip dan sisik yang tajam. Kita bisa gunakan untuk melawan Lela. Ketika kita berada di dekat Lela, kita kembangkan sirip dan sisik kita. Bagaimana teman-teman? Ide yang luar biasa, Gil. Terima kasih. Tako tersenyum senang ke arah Gil yang berada di sebelahnya. Gil pun tertawa senang dengan ide cemerlangnya. Ayo kawan-kawan, jangan takut lagi. Ingat, ini kolam kita bersama. Mari kita hidup dengan bahagia di kolam ini. Seru Tako menyemangati teman-temannya. Setuju! Suara sepakat bergema di dalam kolam. Sejak saat itu, ikan-ikan nila berusaha untuk hidup gembira seperti sebelum kedatangan Lela di kolam mereka. Mereka tidak berusaha menjauh dari Lela. Dan perubahan sikap para ikan nila membuat Lela heran. Awas, jangan dekat-dekat aku, seru Lela sambil berenang menyerobot makanan yang disebar Pak Jono. Apa ini? Lela berkelit ke kiri. Rupanya sirip atas Tako menyenggol kulit Lela. Maaf Lela, aku tak sengaja, kata Tako. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Aduh, sakit! Kembali Lela berteriak kesakitan. Ia menoleh ke kanan. Maaf, agaknya kamu tersenggol sisikku, kata Gil. Ia meneruskan makannya dengan santai. Akhirnya Lela menyadari kesalahannya. Ia mengira hanya dia yang memiliki senjata untuk mengusir musuh. Namun ternyata justru seluruh bagian tubuh ikan nila bisa digunakan untuk menghalau lawan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar bahwa semua ciptaan Tuhan diberi kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu artinya kita masing-masing adalah ciptaan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan orang lain. Mungkin kita diberi suatu kelebihan dari Tuhan. Tapi ingat, teman kalian pun memiliki kelebihan yang mungkin berbeda dengan kelebihan kalian. Tuhan
Tuhan memang memberikan kelebihan yang berbeda-beda pada semua anak-anaknya. Karena Tuhan ingin kita semua hidup berdampingan satu sama lain dan saling melengkapi, bukan saling memusuhi. Adik-adik, kita akan mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Tolong ingatkan kami untuk tidak meremehkan dan merendahkan teman-teman kami, kakak dan adik kami, mbak, suster di rumah kami, dan semua orang di sekitar kami. Karena di hadapan Tuhan, mereka sama istimewanya seperti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini renungan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di Horas pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.